Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Kreasi baru cookies nastar guys. Ada yang suka nggak nih? Masya Allah, yang ini unik banget. Langka karena baru kali ini guys ada nastar dengan bentuk kerikil. Untuk rasanya itu juga enak banget meskipun tanpa telur. Wow, amazing. Oke, bahan dan cara membuat. Pertama, di dalam baskom masukkan 200 gram butter margarin, 40 gram atau sekitar 1 sachet susu kental manis putih, 1 sendok teh pasta vanila atau bisa diganti dengan setengah sendok teh bubuk vanili sesuai selera. Aduk rata dengan menggunakan whisker atau spatula seperti ini. Diaduknya itu sebentar saja asal cukup tercampur rata ya guys. Kemudian tambahkan 25 gram atau sekitar 2 sendok makan susu bubuk, 60 gram atau sekitar 4 sendok makan tepung maizena. Aduk rata. Lalu masukkan 240 gram atau sekitar 16 sendok makan tepung terigu protein rendah. Untuk mereknya itu bisa Lencana Merah ataupun Kunci Biru sesuai selera ya. 20 gram atau sekitar 6 keping biskuit Oreo yang sudah dihaluskan seperti ini. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian bagi adonan menjadi 3 atau 4 bagian sesuai selera ya. Selanjutnya warnai masing-masing adonan dengan menggunakan pewarna atau pasta makanan seperti ini ya. Nah ini dia guys hasilnya. Atau jika suka juga kita bisa membiarkan salah satu adonan tetap polos alias tanpa pewarna seperti ini. Jangan lupa siapkan juga secukupnya selai nanas siap pakai. Untuk beratnya itu kira-kira sekitar 190 gram. Nah, jika semua bahan sudah siap, selanjutnya waktunya dibentuk. Ambil sedikit adonan, untuk beratnya itu sekitar 4 gram sesuai selera. Kemudian pipihkan dan tambahkan isiannya. Untuk beratnya itu sekitar 1,5 gram sesuai selera seperti ini ya. Kemudian tutup dan bentuk abstrak menyerupai kerikil seperti ini. Dan agar makin mirip dengan kerikil gitu, maka jika suka tambahkan motif dengan memberikan sedikit remahan Oreo ke permukaan nastar seperti ini ya. Jadi deh, lakukan sisanya hingga habis. Nah ini ada warna hitam. Tuh sudah mirip banget guys dengan batu badaun. Kemudian ada warna merah tua. Hijau lagi. Dan untuk yang putih ini kebetulan ukurannya itu dibuat lebih besar dengan berat adonan sekitar 6 gram. Dan selain nastarnya itu 3 gram, jadi silahkan dibentuk sesuai selera. Selanjutnya susun di loyang yang sudah dioles margarin dan dialas kertas roti seperti ini ya. Nah ini dia guys hasilnya. By the way, satu resep ini ternyata itu bisa menghasilkan sekitar 91 buah nastar dengan berat total sekitar 750 gram. Dan ini saya bikin 2 resep sekaligus karena yang di loyang putih ini akan saya panggang dengan menggunakan oven tangkring, sementara yang di loyang hitam ini akan dipanggang dengan menggunakan oven listrik. Sebagai perbandingan, jika dipanggang dengan menggunakan oven tangkring maka panaskan oven sekitar 10 menit. Setelah oven panas, panggang di suhu 160 derajat Celcius atau dengan menggunakan api sedang agak kecil selama 30 menit. Setelah 30 menit, kecilkan api kompor, panggang hingga nastar matang tanak sekitar 20 sampai dengan 30 menit sesuai kondisi ya guys. Setelah matang, maka segera angkat. Nah, ini dia guys hasilnya. Biarkan hingga nastar dingin.
Sementara jika dipanggang dengan oven listrik, sama seperti tadi maka panaskan oven sekitar 10 menit. Setelah oven panas, jika menggunakan oven Mito Fantasi seperti ini, panggang dengan menggunakan api bawah di suhu 125 derajat Celcius selama 10 menit. Setelah 10 menit, segera pindah ke api atas bawah dan turunkan suhunya menjadi 100 derajat Celcius. Lalu panggang sekitar 15 menit atau hingga nastar matang sempurna. Oke, setelah matang segera angkat. Nah, ini dia guys hasilnya. Jadi, mau menggunakan oven tangkring ataupun oven listrik, dua-duanya itu sama-sama bisa cantik dan matang sempurna ya. Yang terpenting kita harus bisa memahami oven masing-masing. Catat. Dan setelah nastar dingin, segera kemas nastar sesuai selera. Agar awet lebih lama, di dalam toples kita bisa menambahkan hot bio refreshment chip seperti ini ya. Sehingga cookiesnya itu menjadi lebih tahan lama walau tanpa menggunakan bahan pengawet. Bahkan hingga 1 tahun. Wow, amazing. Sementara untuk versi ekonomis, kita bisa menambahkan silikon gel food grade seperti ini agar cookiesnya itu bisa bebas lembab hingga 6 bulan. Catat. Oke, kemas sesuai selera. Dan ini jika menggunakan kemasan toples 500 gram, ternyata hanya bisa muat nastar kerikil seberat sekitar 400 gram saja. Jika suka bisa ditambahkan stiker label seperti ini. Oh, Masya Allah. Jika sudah dikemas begini, sudah pasti yang ini layak banget untuk dijual guys. By the way, jika suka kita bisa membuat nastar kerikil dengan balutan coklat batang warna-warni seperti ini ya. Hanya saja jika dibalut coklat maka sebaiknya untuk isiannya itu sedikit saja ya, alias jangan terlalu banyak gitu, agar hasil nastarnya itu tidak terlalu manis. Atau bisa juga diisi dengan parutan keju, bukan selai nanas, sehingga perpaduan rasanya itu lebih pas dan tidak over sweet alias tidak terlalu manis. Selain itu untuk adonan nastarnya itu juga sebaiknya dibiarkan plain alias berwarna putih atau tidak ditambahkan pewarna. Seperti ini. Jika nastar dibalut dengan coklat maka caranya setelah nastar matang biarkan hingga dingin. Nah setelah dingin ambil sekitar 100 gram coklat batang warna atau secukupnya yang sudah diparut seperti ini. Kemudian masak dengan cara digen seperti ini. Aduk rata. Nah setelah meleleh agar lebih encer dan hasilnya itu tidak terlalu tebal alias ngedebel kayak gue, maka tambahkan sekitar 1 sampai dengan 2 sendok makan minyak goreng atau bisa juga diganti dengan margarin atau mentega. Aduk rata. Agar lebih mirip kerikil maka tambahkan sedikit remukan Oreo. Aduk rata. Setelah itu celupkan nastar satu persatu hingga coklat habis. Nah ini dia guys hasilnya. Oke, lakukan sisanya hingga habis dengan menggunakan warna coklat lainnya. By the way, jika dibalut coklat maka per satu nastar itu butuh sekitar 6 gram coklat batang. Dan agar coklatnya itu tidak rawan terlalu tebal maka sebelum ditiris sebaiknya ketuk-ketuk potongan nastar seperti ini. Oke, setelah nastar dibalut coklat segera biarkan hingga dingin dan coklat mengeras. Atau agar lebih cepat mengeras, masukkan ke dalam kulkas selama 4 sampai dengan 5 menit. Yang jelas jangan disimpan lebih dari 5 menit ya, agar hasil coklatnya itu tidak rawan berkeringat. Nah, setelah mengeras agar lebih rapi dan higienis maka segera bungkus satu persatu dengan menggunakan plastik wrap seperti ini. Masya Allah, cantik banget guys. Cuma menurut saya jika dibalut coklat begini, prosesnya itu ribet banget. Bikinnya itu juga lama banget ya. Yang jelas bikin kapok dan adalah kelenger pokoknya kalayu gawe nastar ke jam 7 isuk sampai jam 3 subuh. Bene rampung. Kepriwe ora pada remek ya wake lah Jon. Siapa sing ora kelenger coba. Jadi saran saya sih untuk pembuatan nastar versi kerikil ini, jika untuk dijual maka sebaiknya cukup diwarnai dan dipanggang seperti ini saja guys. Yang begini juga menurut saya sudah enak banget. Tampilannya itu juga unik dan yang pasti cara membuatnya itu lebih praktis dan tidak secapek yang versi balutan coklat tadi. Catat.
Selain dikemas toples, kita juga bisa mengemasnya satu persatu dengan menggunakan plastik OPP bening seperti ini guys. Intinya sih silahkan dikemas sesuai selera saja. Oke guys, demikian tadi cara membuat nastar kerikil ala The Hasan video. Semoga bermanfaat and I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.